Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa anak-anak sekalian yang soleh-solehah dan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Marilah kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul, bisa bertemu, bertatap muka meskipun via PJJ ya. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat semua dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya shalawatullahi wasalamuhu, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendarma baktikan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang mengikuti PJJ pada mapel PAI dan PP ini besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian yang saya cintai, kita akan melanjutkan materi kita. Kalau minggu lalu kita sudah sedang membicarakan sejarah perkembangan dakwah Islam di Indonesia dan sudah kita bahas dari awal, kemudian dan akhirnya kita kemarin sudah sampai di perkembangan Islam di Sumatera. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perkembangan Islam di tanah Jawa. Nah, adapun hal-hal yang menyebabkan Islam itu mudah berkembang di Indonesia khususnya, ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan Pulau Jawa ya. Perkembangan Islam di tanah Jawa itu dilakukan oleh para ulama dan mubaligh yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Atau kalau kita orang Banyumas ya Wali Sanga gitulah ya, Wali Sanga. Wali ke Wali, Songo ya Sanga. Berarti apa? 9. Berarti Wali 9. Itu wali yang jumlahnya itu 9. Walaupun sebenarnya wali di Jawa itu tidak hanya 9, banyak lebih dari 9. Cuman yang masyhur, yang terkenal itu ada 9. Sehingga dalam sejarah disebut dengan Wali Songo. Meskipun di luar Wali 9 itu ada banyak wali-wali selain 9 yang juga ikut andil dalam menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa. Oke, kita akan lebih dekat mengenal siapa nama-nama Wali Songo itu. Nah, oke, yang pertama, kalau tulisannya kecil itu di HP Anda mungkin, kalau saya itu di laptop jadi agak besar. Yang pertama, namanya Sunan Gresik atau nama lainnya apa? Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Syekh Maghribi. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maghribi. Ini orang satu ya. Nah, beliau ini adalah wali tertua di antara wali 9. Jadi wali paling senior ini Sunan Gresik ini. Nah, beliau menyiarkan Islam di Gresik ya. Makanya disebut dengan Sunan Gresik karena beliau menyiarkan agama Islam di Gresik. Kemudian beliau wafat pada tahun 1419 Masehi, dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Ini wali pertama. Yang kedua, biar cepat. Namanya Sunan Ampel. Pasti Anda sudah tahu kalau Ampel berarti di daerah Ampel. Ampel itu mana? Ampel itu ya Surabaya, Jawa Timur. Nah, nama aslinya yaitu Raden Rahmat. Ya, Raden Rahmat. Diberi julukan Sunan Ampel. Jadi nama lain dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat.
Raden Rahmat ini hidup pada tahun 1401 sampai 1481 Masehi. Hmm, umurnya lumayan lumayan apa namanya panjang nih ya. Berarti berapa? 80 tahun hidupnya ya. Diberi umur panjang. Kemudian beliau mendirikan pesantren di Ampel, Surabaya. Nah, di antara santri-santrinya adalah Sunan Giri. Itu santrinya Sunan Ampel. Sunan Bonang, Sunan Derajat, Maulana Ishak, dan lain-lain. Dan Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini yang mempelopori berdirinya Kerajaan Islam Demak di Jawa Tengah ini. Ya. Beliau berperan aktif dalam membangun Masjid Agung Demak. Lalu beliau wafat tahun 1481, dimakamkan di Masjid Ampel, Surabaya. Maka di sana banyak orang-orang berziarah. Oke, yang nomor 3, wali namanya Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang ini atau Maulana Makhdum Ibrahim hidup pada tahun 1465 sampai dengan 1525 Masehi. Nah, dia pencipta gamelan sekaten ya. Gamelan namanya gamelan sekaten. Sekaten itu jadi dari bahasa Arab, dari kata sahadatain, dua syahadat ya. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid sih gimana ucapannya? Syahadat tauhid itu ya asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat rasul. Sehingga disebut syahadatain, dua syahadat. Dulu orang Jawa ngomongnya sekaten. Nah, Sunan Bonang ini menyiarkan Islam di wilayah Tuban. Tuban itu mana Tuban? Tuban itu ya Jawa Timur. Masih Jawa Timur ya. Lalu beliau wafat 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Yang nomor 4. Nah, nomor 4. Namanya Sunan Giri atau Raden Paku atau nama lainnya yaitu Prabu Satmata. Prabu Satmata. Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau hidup pada tahun 1365 sampai 1428 Masehi. Sunan Giri ini atau Raden Paku ini mendapatkan gelar Ainul Yakin atau Raden Ainul Yakin. Karena apa? Karena mempunyai ilmu laduni. Nah, kalau sekarang mungkin Anda kenal ilmu laduni. Ilmu laduni itu begini, orang yang punya mendapatkan ilmu laduni yang namanya ilmu mukasyafah ya. Ilmu yang orang itu enggak perlu belajar tapi bisa ya. Sampai itu bisa belajarnya. Tetapi sebenarnya kalau kita saya pernah diceritani tentang ilmu laduni ini, sebenarnya orang yang punya ilmu laduni ini sebenarnya juga belajar. Tetapi suka belajar dalam mimpi, dalam tidur. Jadi dianggapnya enggak belajar. Jadi ada orang anak seorang kiai ya, kiai besar, kiai karismatik. Anaknya ini dalam tingkah poraknya itu sepertinya ya agak nakal masjid itu. Masjid nggak pernah ngaji, suka main di pondok juga sukanya nonton film dan sebagainya, nonton orkes dan sebagainya. Pokoknya nggak jarang ngaji. Tetapi ketika dia disodori kitab takrib misalnya, kitab apa Ihya Ulumuddin, dia bisa membaca dan bisa menerangkan. Kan orang gila ternyata eh, dia itu pernah cerita bahwa sebenarnya dia itu cocok ngaji tapi dalam waktu tidur. Jadi ketika dia sedang tidur, mbahnya itu datang dalam mimpi itu. Datang terus, "Ayo Lek, ayo ngaji." Nah, ngaji. Dia ngaji temenan, ngaji sama mbahnya, ya. Itu ruh-ruhnya itu dalam mimpi itu. Dia dibuka halaman sekian, pasal ini. Nah, dibuka. Lalu dia kadang-kadang itu ngaji sampai sekian sekian jam ngaji. Begitu selesai dalam tidur mimpi,
bangun. Lalu ambil kitab yang tadi sudah di dalam mimpi itu diajari ngaji sama mbahnya. Nah, itu bisa. Nah, itu sebenarnya begitu ilmu laduni. Ada yang mengatakan begitu. Nah, itu. Ini ilmu laduni. Sehingga orang bilang ilmu laduni, orang nanti sinau karo guru ning iso, bisa. Nah, jadi prosesnya yang berbeda. Oke. Menyiarkan Islam di wilayah Giri ini, maka disebut Sunan Giri ya. Karena disebut Sunan Giri pasti dia menyiarkan Islam di wilayah Giri. Giri itu mana? Giri ya ke Gresik sebenarnya. Bagian dari di Gresik, di Giri. Beliau mendidik anak melalui berbagai permainan seperti jelungan, jamuran, cublak-cublak suweng. Ini cublak bukan cupkak ya. Cublak-cublak suweng. Kemudian apa itu? Lir-ilir itu loh, yang lir ilir tandur ewu sumilir tak ijo royo royo tak sanggup penganten anyar. Cah pangon penek no blimbing kuwi. Lunyu-lunyu penek no kanggo masu tototiro. Tototiro kumitir bedaing pinggir. Dondomono jlumatono kanggo sepo mengko sore. Mumpung jembar kalangane, mumpung jembar, mumpung padang rembulane. Yo surako, surakore. Nah, itu nyanyian lirik. Ini kalau kita kaji filosofinya itu maknanya luar sekali, luar biasa. Nah, luar biasa. Kapan-kapan deh kita bahas hari. Lir ilir tandur ewa sumilir. Nah, cara orang tandur itu padang lilir ya. Tak ijo-ijo royo-royo. Wah, enak sekali dipandang seperti pengantin baru, pengantin anyar. Nah, cah pangon itu artinya itu orang pangon itu kan pemimpin ya, pangon tuh. Eh, pengennya blimbing kuwi. Blimbing itu kan ngerti blimbing. Blimbing itu kan sudutnya itu 5. Jadi orang-orang pemimpin, raja dan sebagainya itu disuruh memeluk agama Islam sebenarnya itu. Karena blimbing itu coba dicari, itu lingirnya seginya itu 5. Artinya apa? Itu rukun Islam, ya, rukun Islam. Suruh mengamalkan rukun Islam. Penek no blimbing kuwi lonyo-lonyo penek no. Meskipun lunyu, meskipun licin, meskipun susah untuk hidup di dunia itu susah, enggak apa-apa. Kanggo sebe sore itu, tapi itu untuk sangu kebahagiaan di alam akhirat. Itu begitu. Eh, kalau kita mengupas lagu Lir-Ilir. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, Sunan Derajat atau Syarifuddin. Nama lainnya juga Raden Qasim. Raden Qasim. Sunan Derajat ini atau Syarifuddin atau Raden Qasim hidup sekitar tahun 1470 Masehi. 1470 Masehi. Dia menciptakan tembang Pangkur ya, Pangkur. Nah, ngerti Pangkur? Ya, Pangkur itu ya yang biasa mungkin kalau sudah belajar bahasa Jawa itu ada tembangan Pangkur itu. Dulu Pak Jamal pernah diajari itu. Contoh lagu Pangkur gini. Sekar Pangkur Kang Winarno lelabuhan kang kanggo wong urip. Ala lan becik puniku prayoga kamruhana adat waton dipun kadalu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri. Itu contoh lagu Pangkur ini ya. Jadi sajaknya itu O, ya, I, O, ya, O. Nah, ini ada rumusnya nih ya. Jadi ololan becik puniko, puniko apa puniko? Ya, meniko lah. Ya. Prayoga kawruhana. Itu di kawruhi ngerti gitu.
Oke. Ini pencipta lagu Pangkur siapa? Sunan Derajat atau Syarifuddin atau Raden Qasim. Yang nomor 6, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ini juga namanya juga Syekh Nurullah. Ini nama Sunan Gunung Jati dipakai untuk UIN Gunung Jati ya. IAIN Gunung Jati di Cirebon ya. Kemudian di di Bandung ini, di Jawa Barat. Kalau Syahid ini nama Syarif Hidayatullah untuk nama UIN di Jakarta, UIN Syahid ya. Nah, beliau Sunan Gunung Jati SGD ini, singkat SGD, Sunan Gunung Jati kan ini, tapi namanya Sunan Gunung Jati, wafat pada tahun 1570 Masehi, menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat, di bagian Jawa Barat. Beliau berhasil mendirikan 2 kerajaan Islam, yakni Kerajaan Banten dan Kesultanan Cirebon. Nah, ini luar biasa ya. Lalu beliau wafat dimakamkan di Gunung Jati Cirebon. Ini di Cirebon. Yang berikutnya namanya Sunan Kudus atau nama lainnya Ja'far Shadiq atau juga Raden Undung atau Raden Amir Haji. Nah, ini pasti kalau namanya Sunan Kudus mesti nang Kudus ngene dakwah ya. Beliau menyiarkan Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah, di Semarang, terus ngatan lagi Demak, terus ngatan lagi kita akan ketemu dengan Kudus. Nah, setelah Kudus terus Pati. Nah, terus beliau membangun masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Menara Kudus. Ia seorang sastrawan itu. Karya sastranya adalah Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Nah, ini ya. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Oke. Nomor 8, yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Raden Mas Syahid atau Syekh Malaya. Sunan Kalijaga ini adalah seorang pujangga ya. Beliau menyiarkan Islam itu menggunakan media kesenian rakyat seperti gamelan itu, ting tang ting dong ting tang ting dong, itu gamelan tuh. Kemudian wayang purwa, wayang atau wayang kulit, ya, wayang purwa kulit. Dan lagu-lagu daerah. Ini seorang pujangga ini, Sunan Kalijaga. Beliau berperan aktif dalam pembangunan Masjid Agung Demak, nanti dengan yang pertama itu dulu, Sunan yang pertama. Kemudian beliau wafat pada akhir abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di Kadilangu Demak. Kadilangu Demak, Jawa Tengah. Oke, yang terakhir nomor 9 yaitu Sunan Muria. Sunan Muria nama lainnya yaitu Raden Umar Said ya, RUS. Raden Umar Said. Atau nama lainnya juga disebut juga Raden Said atau Raden Prawoto. Lakopnya, julukannya banyak sekali nama-nama lainnya. Beliau hidup pada abad ke-16 Masehi ya. Berdakwah di wilayah Pati ini. Oh, di wilayah Pati ini. Sunan Muria ini di wilayah Pati, Kudus dan sekitarnya. Pati, Kudus dan sekitarnya ya. Beliau pendukung setia Kesultanan Demak Bintoro. Nah, Demak Bintoro. Kemudian menciptakan tembang Sinom dan Kinanti ya. Dimakamkan di Gunung Muria, Kudus. Baiklah anak-anak sekalian, karena waktu sudah cukup, ini kita bahas perkembangan dakwah Islam di tanah Jawa atau di Pulau Jawa ini dulu ya. Cukup sekian dulu, nanti bisa kita lanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang. Oke, terima kasih. Segala kesalahan saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.